Baju-baju, tas. Ya bagi-bagi kalau kita dari pihak Badan Sendiri Berdamai gimana? Kita lihat nanti prosesnya seperti apa, karena kan saat ini kita sedang proses hukumnya sedang berjalan ya. Kami melakukan upaya hukum untuk kepentingan klien kami. Kita lihat aja nanti ke depan progresnya seperti apa. Tentu klien kami juga seperti yang disampaikan tadi, bukan orang yang neko-neko lah ya. Niatnya dari kampung bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, tapi di dalam perjalanan menemukan hal yang tidak baik, dan hal tidak baik ini tidak membuat dirinya menjadi tidak nyaman, dan tentu bisa dipahami kalau beliau saat ini belum berkenan untuk ketemu dengan Ibu E dengan alasan-alasan tertentu. Bang, tadi abang melayangkan somasi terbuka bang ya. Tapi kalau dari pihak yang abang tujukan tidak ada itikat baik, apakah akan membuat laporan atau bagaimana bang? Tentu kami ya sesuai dengan prosedur kami sebagai seorang penegak hukum ya, tentu kami akan menggunakan hak kami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan melakukan upaya hukum baik itu perdata ataupun pidana, karena di sini jelas ya, perampasan handphone, perampasan KTP, kemudian ada pakaian juga yang masih tertinggal, kemudian ada kata-kata kasar sehingga psikologi beliau terganggu. Jelas ini teman-teman juga sama-sama paham ini duduknya di mana, posisi perkara ini kita sama-sama tahu. Saya tidak mendahului, tapi faktanya yang terjadi adalah seperti ini. Apa yang mau disampaikan? Bang, statement dari pengacara yang sebelah itu mengatakan kalau menahan identitas seseorang ketika bekerja itu hal yang biasa. Menanggapinya gimana, Pak? Aduh, itu kan data pribadi. Menahan siapapun yang memberikan pekerjaan itu tidak punya hak untuk menahan identitas, baik berupa ijazah, KTP atau apapun itu. Hubungannya ini kan hubungan kerja. Kalau suka kerja dipekerjakan, kalau nggak suka tinggal diberhentikan dengan cara yang elegan. Tidak harus menahan identitas pribadi. Kebayang nggak kalau sampai terjadi sesuatu, seseorang tidak pegang identitas, apa yang terjadi? Ya, untung masih ada kopi-kopi. Ya, ATM walaupun tidak banyak isinya, tentu itu kan bermanfaat, bisa diambil. Tujuannya pergi dari kampung bekerja, sekali lagi adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dan sekali lagi, saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya, bahwa menahan itu adalah hal biasa. Itu tidak ada aturan di dalam hubungan kerja dimanapun, nggak ada aturannya yang menahan itu sebagai hal biasa, itu tidak ada itu. Bang, tapi memang yang disampaikan itu adalah penahanan loh. Ya? Jadi kan abang tadi kan membahas bahasanya perampasan gitu ya. Perampasan KTP, HP gitu kan. Memang alasannya apa sih perampasan itu? Kalau untuk handphone berdasarkan keterangan tenor itu supaya tidak bisa komunikasi dengan keluarga, takut apa yang terjadi di dalam itu tembus keluar ya. Dengan handphone kan kita bisa komunikasi kemanapun kan, bisa kemanapun kita komunikasi, sehingga ada ketakutan. Seseorang yang ada takut, tentu ada sesuatu yang disimpan. Maksudnya kalau peristiwa itu terjadi. Ya, dan perlu saya sampaikan bahwa KTP ini rupanya yang kerja di sana, semuanya KTP-nya itu dirampas, ditahan, yaitu awalnya oleh security. Baru setelah ada peristiwa pelaporan yang dilakukan oleh asisten sebelumnya, punya tenor pun ditahan dengan alasan ini untuk bahan laporan ke kantor polisi. Termasuk suaminya pun yang datang ke sana kemarin diancam-ancam, kamu akan dilaporkan ke polisi, tidak akan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat klien saya menjadi tertekan karena. Bang, walaupun dengan alasan ini, dengan alasan untuk sebagai jaminan seperti itu jadi dibenarkan, Bang? Aturan di ketenagakerjaan tidak ada itu untuk sebagai jaminan dan sebagainya. Hubungan kerja adalah hubungan kerja itu, bos itu punya lowongan pekerjaan, yang mencari pekerjaan
untuk pekerjaan. Kalau cocok diterima, kalau nggak cocok ya nggak usah. Cukup dengan kalau yang di formal tentu dengan perjanjian. Tapi kalau di rumah tangga nggak perlu itu. Yang jalan adalah hati. Kalau nggak percaya dengan seseorang, ngapain mesti rekrut orang? Izin lagi. Kalau teror Agenda sih dari jam sekarang 9 enggak ya. sebar. Sekarang ini ya tidak ada. Tapi kalau pas masih di rumah itu bukan teror atau apa, hanya memang ada bahasa-bahasa yang tidak etis gitu loh. Kalau lagi marah itu bahasa-bahasa ada satu dua keluar yang tidak pantas untuk disebutkan sebagai seorang majikan. Apa tuh, Bang? Ya? Mungkin contohnya aja, tenor. Contohnya biar Teteh sendiri yang ngomong ya, takut saya nanti salah. Agak kencengan teh. Kalimat apa yang sering dilontarkan bayarin kalau lagi di rumah? Ke kamera teh. Apa teh? Apa teh? Kedengeran. Itu sering. Jadi Itu sering banget saat kalau lagi bayarin lagi merah. Bang, kan yang lain lagi dimarahin, yang lain juga akan kena dimarahin juga. Tenor berapa lama di sana? 2 bulan. Baru mas 2 bulan. Kalau kekerasan fisik enggak, saya lagi berapa? Cuma verbal aja ya. Tapi haknya udah dapat semua Bang, tenor. Belum. Kalau dari kata-kata Mbak Bayan kemarin, kan datang baik-baik, pulangnya harus baik-baik. Gimana? Kan saya udah sebelumnya udah bilang kalau mau secara baik-baik, cuma kan karena HP selalu kakak menghubungi orang tua, keluarga, jadi saya nggak bisa karena kan dengar orang tua sakit juga, sampai darah masuk puskesmas, jadi saya nggak bisa tahan karena di sana ada teman. Itu gajinya berapa yang terakhir? 2.300.000. Dah? Oke. Kesini lagi nggak apa-apa. insya Allah nanti sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh penyidik di hari Selasa jam 13 sudah mulai memberikan keterangan. Siap. Makasih ya. Makasih ya, Bang. Ya, makasih. Makasih, Ya. Bang. Ya. Sehat-sehat, Sehat-sehat, Teh. tenor. Ya. Makasih. Mari. Ini bagi. Minta. Udah. Kita bantuan sama bapak aja. Gimana? Sesuai dengan bantuan DPR. Oh, instruksi. Oh, kalau kami tidak ke sana, tidak ada upaya ke DPR ya, karena memang tinggal nanti ditunggu seperti apa